Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan materi kita minggu ini untuk manajemen project ya, project management. Topik kita minggu ini adalah risk analysis and management. Akan mencakup risk strategy, software risk, risk identification and projection. Jadi sebagai project manager salah satu pekerjaannya adalah risk management, ya kan? Setelah kamu punya plan, kamu harus bisa mengidentifikasi resiko, ya, sehingga kamu punya plan dan rencana untuk memanage risk tersebut seperti apa. Oke. Baik. Oke. Nah, apa itu risk? Ya. Risiko. Jadi kita udah sering sebut ya apa resiko. Nah, harus back to the definition ya, supaya kita tahu mengidentifikasinya dengan benar, gitu ya. Definisinya adalah a potential problem that might happen or might not happen in the future. Jadi risk itu belum terjadi, problem yang belum terjadi, tapi potensially akan terjadi. Bisa terjadi, bisa enggak loh ya. Jadi mungkin akan terjadi in the future, ya. Itu resiko, ya. Jadi sesuatu memang yang belum kelihatan, so it quite difficult actually to identify resiko, karena itu harus punya kemampuan memang untuk membayangkan ya, mengestimasi tepatnya, memprediksi sehingga kita bisa mengidentifikasi resiko dengan baik. Ya, menurut cara lebih detail, definisi resiko apa? Ya, resiko itu concerning future happening, jadi akan terjadi di masa yang akan datang, gitu, bukan sekarang, but next, bisa dalam waktu dekat, dalam waktu ya sepanjang proyek berjalan, gitu ya. Dan dia akan bisa melibatkan perubahan, adanya perubahan, ya. Perubahan dalam pemikiran, pendapat, tindakan, atau tempat. Ya. Change may create an opportunity for a different and hopefully for a better situation tomorrow. Actually, ya, bisa positif, tapi bisa juga negatif. Ya, resiko memang cenderung ke arah negatifnya ya. Jadi resiko itu involving changes. Jadi kalau kita balik ke karakteristik software, which is uncertainty, bahwa changes tidak bisa dihindari. Artinya, dalam pengembangan software, resiko hampir pasti ada, gitu ya, karena akan involving changes. Selain itu apa? Involving choices and the uncertainty. Mengulang lagi memperkuat lagi apa yang saya sebut tadi ya. Jadi, perkembangan di teknologi juga bisa menyebabkan adanya resiko, karena muncul teknologi baru, ada pilihan baru. So, we have to deal with it. Software saya jadi tidak relevan karena ada teknologi baru. That's a kind of risk gitu loh ya. Jadi bisa juga menginvolve choices dan the uncertainty. Oke. Nah, ada dua strategi untuk menanggapi risk. Ya, ada reaktif, ada proaktif. Ya, kalau kita bicara reaktif, ya, kita bereaksi terhadap risiko tersebut setelah dia terjadi. Ya, udah terjadi, baru respons kita apa, gitu ya. But of course, still ada monitor project terhadap sesuatu yang mungkin akan menjadi risiko. Ya, dan punya resources juga kita yang bisa kita tempatkan untuk deal with that kind of risk. Ya. Dan setelah kita tahu resiko itu terjadi, kita akan bisa mengkorek problem rapidly. Ya, reaktif setelah terjadi, itu good one. Ya, depends on memang. Kalau ya saya sulit mengidentifikasi resiko dengan complete, mungkin I use that kind of strategy. But upayakanlah untuk menggunakan proactive risk strategy. Ya, sebisa mungkin. Ya. Apa yang dimaksud dengan proactive risk strategy? You start to menginisiasi tentang risk management ini long before technical work berjalan. Jadi the part of
planning harusnya. Gitu ya. Setelah kita punya project charter, kita sebenarnya udah punya feasibility study yang memperkirakan akan ada sestabil apa sih project saya ini, gitu ya. Apa tantangan atau resiko-resiko yang mungkin terjadi. Itu harusnya mulai diidentifikasi hingga kamu bisa melakukan technical work terhadap maksudnya inisiasi terhadap resiko sebelum technical work started. Ya. Jadi yang diidentifikasi adalah potential risk. Ya. Potential risk. Jadi risk probability and impact harus diakses, kemudian kita juga bisa mempriority mana yang paling mungkin terjadi dan paling berat impact-nya sehingga kita harus manage dan buat plan untuk menanganinya. Ya, jadi kamu harus punya kemampuan mengakses. Kalau kemarin kita sudah estimasi, akses project kita, resources kita, ternyata risiko pun harus diakses. Oke? Jadi semua software anggota tim kita harus tahu plan perencanaan kita terhadap managing risk. Itu kalau proaktif ya. Dan objektif dari risk management tentu to avoid. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu proaktif ya. However, not all risk can be avoided. The team works to develop contingency plan. Jadi waktu kita bisa identifikasi, assess, rank, kemudian kita tahu juga impact-nya apa dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang pasti harus terjadi, we should develop contingency plan. Apa plan kita pas dia terjadi gitu ya. Sehingga efeknya, impact-nya tidak seberat yang kalau tidak kita tangani gitu ya. Oke, nah ada dua karakteristik dari risk ya. Yang pertama adalah uncertainty, ketidakpastian. The risk may or may not happen. Karena happening in future, gitu kan. So, there are no 100% probable risk. Tidak ada kepastian 100% terhadap sebuah risiko. Karakteristik kedua adalah loss. Akan ada unwanted consequences or losses after risk happen. Pasti ada konsekuensinya dan ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Jadi, that's why you have to manage the risk, mengurangi konsekuensi dan losses, atau kamu harus punya cara menanggapi konsekuensi tersebut dan losses tersebut, karena sometimes it cannot be avoided. Ya, kita tidak dapat cegah konsekuensinya pasti terjadi, kehilangan kita pasti terjadi, sehingga kita punya contingency plan untuk itu, gitu ya. Oke. Nah, risk categorization is important to quantify the level of uncertainty and the degree of loss during risk analysis. Jadi kita harus nanti punya kemampuan mengkategorize risk sehingga secara kuantitatif kita bisa menentukan level of uncertainty and loss. Ya, sehingga kita tadi bisa merank ya, membuat priority di mana penanganan risk yang harus kita lakukan. Ya, nah kemudian categories of risk itu ada bisa dua cara atau dasar ya. Yang pertama based on source of risk. Ya, kategorinya ada project risk. Ya, jadi risiko terkait project itu mencakup masalah personal, tenaga, ya, sumber daya manusianya, resources-nya, baik hardware, software-nya, customers-nya, itu project risk ya, dan requirements-nya. Perubahan di requirements juga menjadi project risk. Yang kedua adalah technical risk, masalah kemampuan teknis, baik si anggota tim ataupun masalah tools dan environment, baik untuk perancangan, implementasi, interface, verifikasi, dan maintenance problem. Kemudian yang ketiga adalah business risk. Ya, ada market risk problem. Ya, kita keluarkan software kita pada saat market tidak butuh lagi software seperti itu. Itu adalah one of business risk, which is market risk. Ya. Ada juga strategic risk, management risk, dan budget risk. It's categorized in business risk. Ya. Kemudian cara kedua adalah based on the degree of clarity. Ya, dari kejelasan, kekeliran risiko tersebut. Ya, kita bisa
mengkategorize risk, ya. Ini adalah general categorization of risk, ya. Ada known risk, jadi kita udah tahu resiko itu. Predictable risk bisa kita prediksi, dan satu lagi unpredictable risk. Itulah kategori risk, baik based on source maupun based on degree of clarity. Oke, kemudian untuk risk identification, tadi pekerjaan utama risk management adalah mengidentifikasinya dulu, ya. Apa itu risk identification? Ini adalah percobaan yang sistematik, ya. Maksudnya upaya sistematik untuk menspesify ancaman terhadap project plan. Jadi kita kan udah define project plan kalian sekarang kan. Jadi apa saja yang mengancam project plan Anda tidak berjalan as planned, kamu harus identifikasi dengan cara yang sistematik. Itulah risk identification. Ya. Dan for each categories of risk given in the slide sebelumnya, ada dua types of risk tadi ya, generic risk atau potential threat to every software project. Itu generic namanya. Jadi ke semua software project itu akan menjadi ancaman. Ada kan ya karakteristik yang seperti itu ya. Semua software project pasti depending on electrical misalnya, electrical resources gitu ya. Jadi semuanya punya risiko kalau ada masalah ketersediaan listrik, karena saya sangat depends on it gitu ya contohnya. Ya. Jadi ada yang sifatnya generic risk, itu semua software project pasti mengalami itu. Ada product specific risk, potential threats due to special characteristics of product. Jadi bagi yang ada bagi yang embedded system mungkin resikonya berbeda dengan e-commerce misalnya, ya. Jadi itu adalah product specific risk. Jadi kamu harus bisa juga menentukan itu resiko yang mana. Kemudian dalam risk identification kita juga harus punya risk item checklist, ya. Kita harus bisa meng-create risk item checklist yang fokus pada known and predictable risk dari project, baik project, technical maupun business risk tadi. Ya, ini contohnya yang sering dipakai sebagai risk item checklist. Adakah risk terkait product size? Adakah risk terkait business impact? Adakah risk terkait customer characteristic? Process definition, development environment, technology to be built, staff size and experience. Nah, ini bisa menjadi risk item checklist, ya. Ini saya harap kalian mulai ya makin bisa nanti mendefine resiko dalam project kalian dengan baik, ya. Jadi kalian bisa revisi lagi dengan ilmu-ilmu ini, dengan pengetahuan yang sekarang, resiko yang sudah kalian define di project plan. Saya ingat template project plan meminta identifikasi risk, ya kan? Baik. Nah, jadi planner must estimate the impact of each risk. Setelah kamu identifikasi itemnya, kamu harus bisa estimasi impact dari setiap risk tersebut, ya. Kemudian ada juga selain item checklist tadi, ada juga beberapa hal yang bisa kamu gunakan untuk mengidentifikasi risk, yaitu overall project risk, tadi ya, generic risk. Kamu harus bisa punya juga, ya, bisa identifikasi juga, dan juga harus bisa mendefine a set of risk components dan drivers. Apa risk driversnya? Apa risk components-nya? Jadi apa yang memicu risk tersebut, drive apa yang mendrive-nya, dan komponen apa yang menjadi terdampak oleh resiko tersebut. Selanjutnya kita akan bagaimana mengakses overall project risk, ya. Jadi ada cara atau bagaimana kita mengakses overall project risk by Kale, ya. Dia mempropose beberapa question yang di order by importance, ya, dari atas ke bawah. Yang pertama, have top software and customer managers formally committed to support the project. Bagaimana komitmen dari si top
manajer, top management itu sangat perlu memang, ya. Kalau komitmen tidak ada, bagaimana software akan berhasil gitu ya, karena berhasilnya software akan tergantung bagaimana software itu dipakai. Kemudian, are end user enthusiastically committed to the project and the system product, ya. Bagaimana antusiasme dari pengguna gitu. Ketiga, requirement fully understood by the software engineering team and the customer. Selanjutnya, have customer been involved fully in the definition of requirements. Yang selanjutnya, do end user have realistic expectation? Is project scope stable? Does software engineering team have the right mix of skill? Ya, apakah semua kemampuan si anggota tim sudah the right man on the right place gitu ya? Are project requirements stable? Masih sering berubah atau tidak requirements-nya? Does the project team have experiences with technology? Masalah development technology juga menjadi isu, ya. Is the number of people adequate? Apakah jumlah tim sudah memadai? Do all customer user constituencies agree on the importance of project and on the requirements? Oke, nah ini untuk itu tadi overall project risk ya. Sekarang risk components and drivers. Ya, ini pertama sekali oleh US Air Force di tahun 88 ya, mengenai risk components and drivers. Oke. Mereka mengeluarkan guidelines yang cukup baik untuk mengidentifikasi risk components and drivers ya. Jadi apa itu risk components can be categorized as performance risk, cost risk, support risk, and schedule risk. Ya, performance, cost, support, and schedule. Sedangkan drivernya, the impact values of risk driver adalah ada 4 kategori: catastrophic, critical, marginal, and negligible. Ya. Dari lebih detail mengenai risk components, performance risk apa itu? The degree that of uncertainty the product will meet its requirements and be fit for its intended use. Ya, jadi derajat ketidakpastian dari bagaimana produk nanti memenuhi requirements, itulah performance risk. Cost risk, derajat ketidakpastian dari project budget. Support risk, degree of uncertain that the resultant software will be easy to correct, adapt, and enhance. Dan schedule risk adalah the degree of uncertainty that the project schedule will be maintained and the product will be delivered on time. Ya, jadi semua itu tentang ketidakpastian, apakah performance requirement-nya, budgeting-nya, maintainability-nya, dan juga penjadwalannya. Nah, tadi risk values-nya ada 4 jenis, kategori. Catastrophic, most likely gives disastrous effect. Jadi efeknya disaster lah ya, bencana. Critical, negative effect. Marginal, little effect lah ya. Negligible, sebenarnya tidak diinginkan kehadirannya, tapi tidak terlalu berefek sebenarnya, atau bahkan tidak ada efek ya. Nah, ini contoh impact assessment table by BOM yang menggunakan tadi catastrophic, critical, marginal, negligible. Sementara komponennya adalah performance, support, cost, dan schedule. Jadi misalnya untuk catastrophic terkait performance support, failure to meet the requirements would result in mission failure. Ya. Jadi kalau ada requirements yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan missionnya juga gagal, itu adalah catastrophic kategorinya. Sedangkan di cost schedule, failure results in increased cost and schedule delays with expected values in excess. Kalau udah lewat 500.000, itu udah catastrophic contohnya. Ya, Anda bisa baca nanti contohnya, makin ke bawah tentu efeknya makin kecil. Kemudian setelah identification, kita juga perlu melakukan risk projection. Ya, apa itu risk projection? Attempts, percobaan untuk merate setiap risk dalam 2 cara. Determine the likelihood, probability of the risk, dan konsekuensi atau impact yang disebabkan oleh risk tersebut. Itulah risk projection. Ya.
Jadi ini akan terkait aktivitas-aktivitas dalam risk projection adalah establish a skala yang menggambarkan, merefleksikan likelihood-nya, probability dari sebuah risk, ya. Kemudian konsekuensinya seperti apa, estimate the impact of the risk, impact-nya terhadap produk dan project. Kemudian ada nanti risk table namanya sebagai hasil dari risk projection tadi. Kemudian kita urutkan risk table dengan probability dan impact. Kemudian kita buat cut-off line-nya didetermine. Kemudian kita peroleh the overall accuracy of risk projection. Gitu ya. Ini adalah satu contoh risk table. Ya. Kita identifikasi risikonya apa, kategorinya apa, apakah terkait project size, bisnis, kemudian apakah terkait teknologi, apakah development environment, itu ada di kategori. Probability-nya tadi, likelihood terjadinya risk, kemudian impact-nya 1 sampai 4, 4 paling kecil, 1 paling berat impact-nya, katastrofik ya. Itu contoh risk table diidentifikasi semua. Jadi resiko itu kalian harus bisa memplan all ya, sehingga kalian lebih mudah memanage-nya nanti. Oke, nah bagaimana kita mengakses risk impact? Ya, ada 3 faktor yang berakibat terhadap consequences. Ya, dari kalau risk terjadi, ada nature, problems that are likely if the risk occur, kemudian scope, how much the project will be affected, dan time, how long the impact will be felt, selama apa dia dirasakan, scope-nya seberat apa project will be affected, ya, dan nature-nya apa problem kalau risk terjadi, gitu ya. Nah, langkah-langkah untuk mengakses risk impact, determine the average probability of occurrence value for each risk component tadi. Jadi kita harus memperoleh rata-rata likelihood-nya, average-nya, probability-nya ya. Kemudian use impact assessment table to determine the impact for each component. Kemudian complete is risk table and analyze the result. Ini bagaimana kita mengkalkulasi risk exposure, ya, risk exposure, kemungkinan dia akan terjadi, ya. Ini contoh rumus yang diusulkan oleh Hall pada 98, ya. Formulanya adalah risk exposure sama dengan probability kali cost, ya. Jadi the total risk exposure for all risk, ya, artinya di atas cut off line yang didetermin tadi kan, kapan kita bilang nggak mungkin lagi ini dilakukan gitu ya, cut off line, can provide a means for adjusting the final cost estimate for a software project. Kenapa kita lakukan di plan? Karena itu juga mempengaruhi cost dari project. Ya, karena makin tinggi resiko gagal, mungkin kita harus tangani lebih baik sehingga nilainya mungkin lebih tinggi. Ya, it can also be used to predict the increase in staff. Bisa juga digunakan untuk memperkirakan kebutuhan penambahan staff kalau sebuah resiko terjadi. Ya, oke, itu mengenai risk management. Ini akan ada satu pertemuan lagi lebih detail nanti mengenai risk, karena risk management sangat penting dalam project management. Baik, itu materi kita untuk minggu ini. Ya, saya harap kalian bisa paham dan bisa menerapkan. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan dalam form diskusi kita ya. Ya, dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat